Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Sophia. Saya berasal dari DBU Keuangan dan Kewirausahaan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas Penkart 1 yang sebelumnya saya tidak mengikutinya. Di video ini saya akan menjawab 3 bagian tugas yang telah diberikan. Yang pertama yaitu menjelaskan materi Menkart 1 tentang 4 pilar kedewasaan, kemudian yang kedua itu refleksi FGD, dan yang terakhir penyelesaian studi kasus. Langsung saja kita ke bagian 1, yaitu menjelaskan materi Menkart 1 mengenai 4 pilar kedewasaan. Yang pertama itu ada kejujuran, kemudian disiplin, kemudian tanggung jawab, dan yang terakhir yaitu etika dan integritas. Yang pertama, kejujuran. Kejujuran adalah kesesuaian antara perkataan, perasaan, dan tindakan dengan fakta atau kebenaran, tanpa manipulasi atau kebohongan. Implementasinya dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, mengatakan yang sebenarnya meskipun risikonya tidak menguntungkan bagi kita. Yang kedua, tidak memanipulasi informasi untuk kepentingan pribadi. Kemudian, mengakui kesalahan jika memang kita terbukti bersalah. Kemudian, contoh konkret dari kejujuran ini yaitu saat kita menerima kembalian berlebih, maka kita harus jujur dan bilang kepada kasir atau penjualnya bahwa kita menerima kembalian yang lebih. Selanjutnya yaitu kedisiplinan. Kedisiplinan adalah kemampuan untuk mematuhi aturan, komitmen, dan jadwal yang telah ditetapkan, meskipun ada godaan atau distraksi lainnya yang dapat membuat kita mengabaikannya. Implementasinya dalam kehidupan sehari-hari yaitu mengatur waktu dengan tepat, datang tepat waktu ke pertemuan atau janji. Kemudian mematuhi peraturan lalu lintas, konsisten menjalankan rutinitas yang bermanfaat meski tidak ada yang mengawasi kita. Contoh konkretnya yaitu jika kita berjanji akan datang ke suatu acara pukul 8, maka kita harus datang ke acara tersebut pukul 8 tanpa harus diingatkan kembali. Kemudian yang selanjutnya yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran untuk menanggung konsekuensi dari tindakan kita dan berkomitmen menyelesaikan kewajiban tanpa mengelak. Implementasinya dalam sehari-hari yaitu pertama, merawat barang pinjaman hingga dikembalikan dalam kondisi baik kepada pemiliknya. Selanjutnya, menyelesaikan pekerjaan sesuai standar yang telah dijanjikan. Selanjutnya, mengakui kesalahan dan memperbaikinya, bukan hanya meminta maaf. Kemudian, contoh konkret dari tanggung jawab itu sendiri yaitu apabila kita tidak sengaja merusak barang orang lain, maka kita harus segera melaporkannya dan berusaha mengganti atau memperbaikinya. Kemudian yang terakhir yaitu etika dan integritas. Etika adalah prinsip moral yang mengatur perilaku baik dan benar. Sedangkan integritas adalah konsistensi untuk memegang nilai tersebut meskipun tidak ada yang melihat kita. Adapun implementasinya dalam sehari-hari yaitu bersikap sopan dan menghormati orang lain, tidak memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi, kemudian mengambil keputusan yang adil meskipun itu sulit bagi kita. Adapun contoh konkret dari etika dan integritas ini yaitu pertama, jika sedang mengantri, kita tidak boleh memotong antrian meski kita terburu-buru. Kemudian, contoh yang kedua yaitu sebagai panitia lomba, kita tidak boleh memihak peserta siapapun, walaupun dia itu teman terdekat kita sekalipun. Kemudian lanjut ke bagian yang kedua yaitu refleksi FGD atau Focus Group Discussion. Pertanyaan yang pertama yaitu, menurut saya sendiri, apakah saya ini sudah cukup dewasa atau belum? Berdasarkan apa yang sudah saya pahami dari materi tadi. Berdasarkan dari materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saya merasa diri saya sendiri belum cukup dikatakan benar-benar dewasa. Karena ada kalanya saya bisa bersikap benar-benar dewasa, tapi kadang kala juga saya bersikap kurang dewasa.
tergantung kondisi yang saya hadapi pada saat itu. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang kedua, apa yang membuat seorang benar-benar dewasa di mata kalian? Menurut saya, orang dewasa itu adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri, bisa menentukan hal yang baik dan buruk bagi dirinya, serta tidak selalu bergantung pada orang lain. Lalu, apakah cukup hanya dengan bertambahnya usia seseorang dikatakan dewasa, atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Baik, biasanya orang yang masa hidupnya lebih lama dikatakan lebih dewasa karena katanya pengalaman hidupnya lebih banyak. Namun tidak sedikit ada orang yang masa hidupnya banyak tapi pengalaman hidupnya masih kurang gitu. Hal itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama dari pengaruh lingkungannya. Apabila seseorang dari kecil sudah berada di lingkungan yang keras, diharuskan untuk hidup mandiri, mencari nafkah sendiri, maka ia akan terbentuklah pribadi yang kuat, yang mentalnya tidak mudah patah, bahkan dibentak sekalipun ataupun dimarahi sekalipun. Kemudian yang kedua yaitu faktor pendidikan. Kenapa faktor pendidikan ini berpengaruh pada kedewasaan seseorang? Karena pendidikan itu bisa membentuk pola pikir kritis seseorang dalam menghadapi masalah, dalam memutuskan sesuatu yang baik dan buruk bagi dirinya. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apa pengalaman yang paling menantang yang pernah kalian hadapi saat bekerja sama dalam proyek kelompok? Dan bagaimana kalian mengatasinya? Selama menjalankan proyek kelompok di jurusan saya, hal yang paling menantang bagi saya adalah menghadapi orang-orang yang tidak mau bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan kepadanya. Lalu bagaimana saya mengatasi orang tersebut? Pertama, saya akan memberikan kesempatan pertama kepadanya. Apabila orang tersebut setelah diberikan kesempatan pertama itu masih tidak melakukan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya, maka saya akan bertanya kepadanya apa yang membuat dirinya tidak bisa melaksanakan tanggung jawabnya tersebut, dan juga menjelaskan konsekuensinya apabila dia tidak melakukan tanggung jawabnya lagi. Dan setelah itu saya akan memberikannya kesempatan yang kedua. Nah, apabila di kesempatan yang kedua ini dia masih tidak bisa melaksanakan tanggung jawabnya, maka saya terpaksa akan melemparkan tanggung jawabnya kepada orang lain. Karena agar si orang tersebut bisa bisa mendapatkan pelajaran bahwa apa yang dilakukannya itu dapat merugikan orang lain, dan dia juga harus mendapatkan konsekuensinya, seperti mungkin ya tidak mendapatkan nilai ataupun tidak akan diikutkan lagi di kelompok selanjutnya, mungkin seperti itu. Kemudian pertanyaan yang keempat yaitu, apa pelajaran terbesar tentang kedewasaan yang kalian dapatkan selama kuliah, baik dari pengalaman akademik maupun kehidupan sosial di kampus? Baik. Pelajaran terbesar yang saya dapatkan selama berkuliah di kampus adalah ternyata hidup jauh dari orang tua itu menuntut kita untuk hidup lebih mandiri, kemudian lebih bertanggung jawab kepada diri kita sendiri, kemudian bertanggung jawab atas tugas-tugas yang telah
kita terima, disiplin dalam mengatur waktu, menjalankan rutinitas yang telah kita bentuk, kemudian saling menghargai antar sesama mahasiswa dan menghormati kepada yang lebih tua seperti dosen, dan berani mengakui kesalahan apabila kita melakukannya dan berusaha untuk memperbaikinya. Begitu. Lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu penyelesaian studi kasus. Soal yang pertama, mengenai implementasi kedewasaan dalam Tridharma perguruan tinggi. Apabila kamu sedang menghadapi tugas besar dari 2 mata kuliah sekaligus yang nilainya sangat berdekatan, di sisi lain kamu adalah salah satu dari sedikit anggota kelompok organisasi yang aktif mengerjakan laporan kegiatan yang harus dikumpulkan minggu ini juga. Beberapa temanmu di organisasi berharap kamu bisa menyelesaikan bagian laporan karena mereka sedang sibuk. Kamu merasa lelah dan bingung harus mendahulukan yang mana. Pertanyaannya yang pertama, dalam kondisi tersebut apa yang akan kamu prioritaskan? Tentu saja saya akan memprioritaskan tugas akademik terlebih dahulu, lalu tugas organisasi. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kamu tetap bertanggung jawab terhadap tugas akademik dan peran organisasi tanpa mengorbankan keduanya? Caranya yaitu, pertama saya akan mengerjakan tugas kedua mata kuliah itu dengan semaksimal mungkin dan secepat mungkin. Dan pastinya saya akan berusaha untuk menyisihkan waktu untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengerjaan laporan kegiatan organisasi. Dengan begitu, saya tidak mengorbankan kedua tanggung jawab yang saya emban. Kemudian lanjut ke soal yang kedua, yaitu teka-teki logika kasus penggelapan. Situasi, dilaporkan bahwa terjadi penggelapan uang di sebuah perusahaan. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh detektif dan kepolisian, diambil kesimpulan bahwa penggelapan tersebut dilakukan oleh seseorang yang sering melakukan kontak dengan kucing Siam. Hanya ada 5 orang pejabat di perusahaan tersebut yang memiliki akses keuangan perusahaan tersebut. Masing-masing dari pejabat tersebut memiliki kamar atau ruang kerja, memiliki kegemaran minum minuman jenis tertentu, menghisap permen tertentu, dan memelihara peliharaan yang berbeda-beda. Kasus yang harus dipecahkan yaitu siapakah yang memelihara kucing Siam itu dan berikan alasan logisnya. Kemudian di sini ada data penyelidikan dari kasus tersebut. Pertanyaannya, siapa yang memelihara kucing Siam? Berikan proses pemecahan dan alasan logis langkah demi langkah. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal kedua ini menggunakan kertas dan pensil agar lebih mudah dipahami. Di dalam soal sudah diketahui bahwa hanya ada 5 orang pejabat yang menghuni perusahaan tersebut, dan 5 pejabat itu memiliki kamar atau ruang kerjanya masing-masing. Kita anggap urutan kamarnya itu seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian pastinya pejabat tersebut memiliki nama, kita buatkan kolom nama, kemudian kelima pejabat tersebut memiliki kegemaran minumnya masing-masing, kita buatkan kolomnya, kemudian buatkan kolom permen, kemudian buatkan kolom hewan. Kemudian di sini ada kode clue yang berguna untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, langsung saja ke clue yang pertama. Bapak Kimpul bekerja di ruangan yang pertama. Nah, kita masukkan nama Bapak Kimpul ke kamar ini, kamar 1. Maka kita coret clue yang pertama. Kemudian lanjut ke clue yang kedua. Orang yang bekerja di ruang tengah gemar minum susu. Ruang tengah itu pasti yang nomor 3. Gemar minum susu, maka kita masukkan susu di kolom ini. Kita coret clue yang kedua, kemudian lanjut ke clue yang ketiga. Bapak Kimpul bekerja di sebelah ruang biru. Bapak Kimpul bekerja di sebelah ruang biru. Nah, ruang kerja Bapak Kimpul di sebelahnya itu hanya ada
ruang 2, maka sudah dipastikan ini adalah ruang biru. Kemudian yang kita coret dulu clue yang ketiga. Lanjut ke clue yang keempat. Ruangan hijau terletak tepat di sebelah kiri ruangan berwarna gading. Oke. Karena yang paling memungkinkan ruangan hijau itu antara 3 dan 4. Karena yang ini tidak mungkin karena ini di sebelah sininya warna biru. Jika ruang hijau di sini, maka ini ruang gading. Tapi bisa juga ruang hijau di sini dan ini ruang gading. Kita skip dulu clue yang keempat. Lanjut ke clue yang kelima. Pejabat yang bekerja di ruang hijau gemar minum kopi. Ruang hijau itu prediksinya antara ini dan ini. Karena di sini sudah diisi dengan susu, maka sudah dipastikan ruang hijau itu di sini dan ini diisi dengan kopi. Nah, kita langsung coret saja clue yang keempat dan yang kelima. Berarti ini kamar hijau, ini kamar gading. Lanjut ke clue yang nomor 6. Bapak Pailul bekerja di ruang merah. Kita sudah bisa mengetahuinya karena ruangan yang belum ada label warnanya ada ruangan yang ini dan yang ini. Karena yang ini sudah ada pemiliknya, maka Bapak Pailul bekerja di ruangan ini. Berarti ini ruangan merah. Kita tulis nama Pailul. Kita coret clue yang ke-6. Lanjut ke clue yang ke-7. Menghisap permen kaki di ruangan berwarna kuning. Nah, karena satu ruangan yang belum memiliki label, maka ini dipastikan ini adalah warna kuning. Menghisap permen kaki. Ini permen kaki. Kita coret clue yang nomor 7. Dan lanjut ke clue yang nomor 8. Orang yang menghisap permen kaki bekerja di sebelah ruangan pemilik kuda. Nah, karena ini ruangan penghisap permen kaki dan di sebelahnya adalah ruangan pemilik kuda. Ini, kuda. Kita coret clue yang nomor 8, lanjut ke clue yang nomor 9. Bapak Putiem bekerja di sebelah ruangan peminum kopi. Nah, karena ruangan sebelah peminum kopi itu ada 2, yang ini dan yang ini. Dan yang ini sudah ada pemiliknya, maka sudah dipastikan Bapak Putiem bekerja di ruangan ini. Kita coret clue yang nomor 9, lanjut ke clue yang nomor 10. Bapak Putiem memelihara ayam. Kita isi kolom hewan dengan ayam. Coret ke 10, lanjut ke clue 11. Bapak Wagimil gemar minum teh. Karena ada tersisa tinggal 2 ruangan yang belum memiliki pemilik, yaitu biru dan hijau. Dan kita bisa lihat kolom minuman yang ini masih kosong. Berarti sudah dipastikan Bapak Wagimil tinggal di ruang ini. Bapak Wagimil gemar minum teh. Kita coret ke 11, lanjut ke 12. Bapak Suroso gemar menghisap permen mint. Karena kamar yang belum memiliki pemilik adalah kamar hijau, maka sudah dipastikan Bapak Suroso menempati kamar ini. Permen isi ini dengan permen mint. Dan coret kolom clue ke-12, lanjut ke clue 13. Penghisap permen jahe gemar minum sirup. Karena kolom permen dan minuman ini masih kosong, sudah dipastikan clue 13 jawabannya kita masukkan ke sini. Penghisap permen jahe gemar minum sirup.
Kita coret clue ke-13, lanjut ke ke-14. Salah, kok dicoret. Lanjut saja. 14. Penghisap permen coklat memelihara burung parkit. Nah, karena kolom ini sudah ada isinya, maka sudah dipastikan clue ke-14 yang ini. Penghisap permen coklat memelihara burung parkit. Coret, lanjut ke clue 15. Orang yang menghisap permen jeli bekerja di sebelah ruangan seorang yang memelihara anjing herder. Karena kolom permen yang masih kosong yang ini sudah dipastikan ini isi dengan jeli. Kemudian orang yang menghisap permen jeli bekerja di sebelah ruangan seorang yang memelihara anjing herder. Karena kolom di sini sudah diisi dengan burung parkit, sudah dipastikan ini memelihara anjing herder. Nah, berarti dari hasil analisis kita bisa menemukan jawabannya. Kita kembali ke pertanyaannya, yaitu siapa yang memelihara kucing Siam? Sudah dipastikan Bapak Surosolah yang memelihara kucing Siam. Dan dipastikan juga bahwa Bapak Surosolah yang melakukan penggelapan uang di perusahaan tersebut. Sekian video penjelasan materi Penkar 1 dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.